Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 17 dengan judul perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Injil isinya penuh dengan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia. Injil hanya ada 4, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Hanya 4 Injil. Itu Injil yang benar, ya. Injil yang asli. Ada lagi Injil-Injil yang lain, itu Injil yang palsu. Itu buatan orang-orang yang benci kepada Yesus, yang benci, yang tidak suka terhadap Yesus, tidak suka dengan Kristen. Itu dahulu mereka membuat, ya, Injilnya, isinya itu ya bertolak belakang dengan kenyataan, dengan fakta. Jadi Injil yang benar hanya 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di perikop ini kita melihat bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan bisa menjadi manusia, manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung yang tinggi. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Perhatikan, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Jadi disaksikan oleh ketiga saksi ini. Tidak sekedar klaim. Kalau klaim itu tidak ada yang menyaksikan, ya. Bahkan bukti lainnya, misalnya hasilnya, mungkin tidak ada saksi tetapi bisa mendapatkan hasilnya, ya. Tidak melihat proses memasak membuat kue, tetapi kelihatan hasilnya kue yang lezat, ya. Ada hasilnya, ya. Jadi terbukti bahwa resep itu resep kue yang bagus, ya. Walaupun kita tidak melihat proses membuat kuenya, tetapi hasilnya bagus, ya. Jadi kita percaya bahwa ini adalah hasil resep yang bagus. Ada hasilnya. Jadi kalau hasilnya tidak sesuai dengan resepnya, pasti beda, pasti tidak enak, ya. Yesus ada saksinya, 3 muridnya ini. Jadi Yesus selalu disaksikan oleh orang-orang, dan itu sengaja dihadirkan oleh Yesus, atau Yesus sengaja melakukan mukjizat itu. Tujuannya apa?
supaya disaksikan orang dan mereka percaya bahwa memang Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tujuannya itu ya, tujuannya bukan untuk pamer, tujuan untuk menyatakan bahwa Tuhan sudah datang. Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Di depan mata mereka, Yesus berubah rupa. Wajahnya menjadi bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Seperti ini ya, kurang lebih ya, ini hanya penggambaran. Lalu nampaklah Elia dan Musa. Elia dan Musa. Saking bahagianya, Petrus itu berkata, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Itu artinya kalau kita berada di hadirat Tuhan, di surga, itu bahagianya bukan main. Ini Petrus sudah merasakan kecipratan seperti apa itu berada di hadirat Tuhan, ya, di kediaman Tuhan, di keberadaan Tuhan. Bahagia sekali, sangat bahagia. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Lalu Petrus menawarkan, "Jika engkau mau, biar aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ini 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa membawa tongkat ini, 1 untuk Elia. Ya, karena nggak tahu mau ngomong apa sebetulnya Petrus itu ya, karena saking gembiranya, saking bahagianya ya. Tapi tiba-tiba turunlah awan ya, menaungi mereka, dan terdengar suara. Perhatikan, terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Lihat ini, anak yang kukasihi. Kenapa disebut anak? Kalau Tuhan kok punya anak? Ya punya anak. Anak manusia. Tuhan menjadi manusia. Manusia itu punya ayah, punya ibu, lalu ada anak. Jadi anaknya manusia. Tuhan menjadi manusia, akhirnya disebut anak. Anak Tuhan, karena dia adalah Tuhan. Bibitnya dari Tuhan. Ya, bukan dari perkawinan seperti normal, bukan. Dari Roh Kudus. Jadi memang benar-benar bibitnya Tuhan itu sendiri. Tidak ada proses perkawinan, yang ada hanya proses persalinan atau kelahiran. Yesus dilahirkan, tetapi bibitnya dari Tuhan, dari Roh Kudus, Roh Tuhan. Inilah anak yang kukasihi, padanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi Yesus itu Tuhan. Bukan berarti Tuhan ada di Israel waktu itu, lalu di surga kosong, nggak ada Tuhan. Enggak. Jadi Tuhan itu tidak bisa dihitung ya. Lalu gara-gara Tuhan turun ke bumi, lalu di surga kosong. Loh, kalau Tuhan kosong, kalau pimpinannya kosong, nanti surga diserang oleh neraka nanti, oleh kerajaan neraka, kerajaan setan. Jadi di surga masih ada Tuhan. Loh, ini Tuhan siapa? Ini Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan itu ada di mana-mana, tetapi Tuhan berkenan hadir menjadi manusia. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan manusia. Hanya dengan satu-satunya menjadi manusia, Tuhan bisa berkomunikasi langsung ya, merasakan langsung, mengunjungi ciptaannya, tetapi ciptaannya menolaknya. Lihat ini. Lihat ini. Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Artinya ditolak. Demikian juga anak manusia yang adalah Yesus akan menderita oleh mereka yang menolak Elia. Jadi Yesus juga akan ditolak. Padahal Yesus datang kepada ciptaannya ya. Ya tentu Tuhan harus memperkecil kekuasaannya. Sebab kalau Tuhan datang apa adanya, kita nggak sanggup berdiri, kita akan hangus. Jadi harus diperkecil kekuasaan. Itulah Tuhan Yesus ya, menjadi manusia. Jadi kita bisa bertemu langsung, bisa berjabat tangan, bisa memeluk, bisa menyentuh jubahnya. Jadi
Yesus adalah Tuhan versi yang dikecilkan, menjadi sama seperti kita. Ketiga murid Yesus melihat kekuasaan dari Tuhan, membuktikan siapa Yesus, benar-benar Tuhan dan juga benar-benar manusia, karena Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kembali lagi, Tuhan bisa menjadi manusia. Manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Kalau Tuhan mau menjadi manusia, siapa kita untuk mencegahnya? Siapa kita untuk menolaknya? Tidak bisa. Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Tuhan tidak punya anak. Tuhan yang di sana di surga. Nggak ada Tuhan turun tahta ke bumi. Turun ke bumi, nggak ada. Bukan begitu, kita tidak bisa seperti itu ya, membatasi Tuhan. Tuhan mau apa terserah Tuhan. Kita manusia kita ikuti saja apa maunya Tuhan. Kalau enggak kita yang cilaka. Kita ikuti saja, yang penting Tuhan menyelamatkan kita dan kita terima tawaran keselamatan itu. Sebab kita tidak bisa datang ke surga melalui usaha kita. Tuhan datang menawarkan keselamatan, kita terima. Lalu kita ada responsnya juga, enggak sekedar ya kita mau masuk surga tetapi kita tidak merespon dengan positif ya. Melakukan apa ciri dari penghuni surga itu? Penghuni surga tuh orangnya tahu diri. Orangnya mau kerjasama, mau memikul salib, melakukan tugasnya ya. Kalau mau seenaknya saja, hidup senang, ongkang-ongkang kaki, kaya raya, mati masuk surga, nggak bisa. Harus pikul salib. Jadi meskipun ditawarkan keselamatan itu, tapi kita juga harus mengulurkan tangan kita memegang Tuhan. Lalu Tuhan akan menarik kita ke atas. Dan kita juga ada usaha ya, memegang Tuhan, jangan dilepas. Kalau dilepas kita nggak akan bisa naik ke surga. Harus kita pegang juga tangan Tuhan ya. Kita bersama-sama naik gitu. Kalau kita lepas genggaman kita kepada Tuhan, kita akan jatuh, nggak bisa. Jadi nggak bisa seenaknya saja, kita tetap harus ada usaha yang positif ya. Tetapi keselamatan itu hanya Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menarik kita. Jadi istilahnya harus ada kerjasama. Tuhan menawarkan keselamatan, kita menerima dengan positif ya. Merespon dengan positif, yaitu dengan memikul salib. Baru kita bisa diselamatkan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua.